sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I would like to bring you a lesson from the Bible. Halo, saya Pendeta Dave dan saya mau membawakan pelajaran dari Alkitab. We all want to be victorious in our life as a Christian. Kita semua ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. And I need to know how I can overcome the sin and my flesh to be what Jesus wants me to be. Dan saya mau tahu bagaimana kita bisa mengalahkan dosa dan daging kita untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. So let's read from 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Mari kita mulai dengan membaca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Okay, if we want to be an overcomer, we must believe or be born of God to overcome the world. Jika kita mau menjadi orang yang menang, maka kita harus percaya bahwa kita dilahirkan menjadi pemenang untuk mengalahkan dunia. And the thing that gives us the victory is our faith in Jesus. Dan yang memberikan kita kemenangan adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. When we believe that Jesus is the Son of God, we will have victory. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. So we need to be sure that our hearts are right with Jesus. Jadi kita perlu pastikan bahwa hati kita benar di hadapan Yesus. The first church that we looked at was the church that was losing their first love. Gereja pertama yang pelajari kemarin adalah gereja yang kehilangan kasihnya yang semula. They were going away from the love they had for Jesus to loving the things of this world. Mereka sudah keluar dari kasih yang semula yang mereka miliki bagi Yesus dan mulai mengasihi dunia. And the second church, they would overcome by being faithful to Jesus. Gereja yang kedua, mereka menang dengan cara setia kepada Yesus. Now, this church that we are going to look at today is a church that tells us we will overcome if we separate ourselves from the sin of this world. Gereja yang akan kita pelajari hari ini adalah gereja yang memberitahu bahwa kita akan menang jika kita memisahkan diri kita dari dunia ini. So let's turn to Revelation chapter 2, verses 12 to 17. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Okay, Jesus comes to this church and he says, I have a sharp sword in my mouth. Saudara, Yesus datang ke gereja ini dan berkata, aku memiliki sebilah pedang yang tajam di mulutku. A sword cuts things. Pedang itu memotong banyak hal. And Jesus says, I've got to cut some things from your life. Dan Yesus berkata, aku perlu memotong beberapa hal dari kehidupanmu. Because this church had people in it that were coming because it looked good to be a Christian. Karena gereja itu memiliki orang-orang yang datang hanya karena merasa kelihatannya baik untuk menjadi orang Kristen. They did not come because they loved Jesus, but they came to make others think they were good. Tujuan mereka datang bukan karena mereka mencari Yesus, tetapi supaya dilihat baik oleh orang lain. And you and I have to be careful that we do not do the same thing. Saudara dan saya juga perlu berhati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam hal yang sama. If I want people to look at me and say, oh, how good David is, then I've got a problem. Jika yang saya inginkan hanya supaya orang melihat saya dan berkata, wow, betapa luar biasanya Dave itu, maka saya punya persoalan. Because that is pride, and that is one of the things that's in this world. Karena itu yang disebut kesombongan dan itu adalah salah satu perkara duniawi. Now, the name of this church is Pergamos, or a very strong tower. Nama gereja ini adalah Pergamus, yang artinya sebuah menara yang sangat kuat. It's like a place that is very carefully fortified so that the enemy can't come in. Ini seperti sebuah tempat yang begitu dibentengi dengan kuat sehingga musuh tidak dapat masuk. And Jesus is coming and saying, only the word of God can set the standard for our lives. Yesus datang dan berkata bahwa hanya firman Tuhan yang bisa menjadi pondasi kehidupanmu. So the word is like a sword in the mouth of Jesus that tells us what is right and what is wrong. Jadi firman itu seperti sebuah pedang di mulut Yesus yang memberitahukan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Because the first church we looked at, they were leaving their first love, and now they're starting to love the world instead. Dalam gereja pertama yang kita pelajari adalah mereka mengasihi dunia ini. Mereka mau untuk hidup berdasarkan standar dunia. We are to be separated unto Christ. Kita harus dipisahkan bagi Kristus. We live in this world, but we don't have to do the things of this world. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak perlu menjadi seperti dunia ini. And what am I trying to say? Dan apa yang coba saya katakan? Well, what does the world do to find pleasure and please their flesh? Apa yang dilakukan oleh dunia ketika mencoba mencari kesenangan dan menyenangkan dagingnya? They drink a lot of alcohol and they get drunk. Mereka minum banyak alkohol, mereka mabuk-mabukan, And they play around with the sex. mereka bermain-main dengan seksual, And they tell lies and they don't think it's wrong. mereka berbohong dan mereka tidak merasa salah dengan itu. We need to stay away from the things that the world does and live unto Jesus. Saudara, kita perlu menghindar dari apa yang dilakukan oleh dunia dan mulai hidup bagi Yesus. 1 John chapter 5 verse 21 says, children, keep yourself from idols. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 dikatakan, anak-anakku,
waspadalah terhadap segala berhala. Why this warning about idols? Kenapa peringatan tentang berhala ini ada? I don't think you have idols in your house, Saya rasa Anda tidak punya patung berhala di rumahmu, but we have idols in our lives. tetapi dalam hidup kita ada berhala-berhala. And this brings a mixture into our walk with Jesus. Dan ini membawa hal yang membuat perjalanan kita dengan Yesus bercampur aduk dengan hal yang salah. I ask you, what are you saying in the church? Saya bertanya kepada saudara, apa yang saudara katakan di gereja? Are you saying things that are nice so that people are happy with you? Apakah saudara mengatakan hal-hal yang manis-manis saja supaya orang-orang senang melihat saudara? Or are you willing to preach the true word of God? Atau apakah saudara bersedia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar? I had a church leader come to me and say, I do not like what you preach. Saya pernah mengalami, ada seorang pemimpin gereja datang kepada saya dan berkata, saya tidak suka apa yang kamu khotbahkan. He said, you just say that we are good people. Dia berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Jesus is happy with me and I don't have to change. Yesus senang dengan saya dan saya tidak perlu berubah. And what I do outside the church does not have any effect of what I do in the church. Dan apa yang saya lakukan di dalam gereja tidak ada efeknya dengan apa yang saya lakukan di luar. So I can live one way on Sunday and the rest of the week live just like the world lives. Jadi saya bisa hidup berbeda pada hari Minggu dan juga berbeda pada hari-hari biasa saya. He did not like what I was preaching. Mereka tidak suka apa yang saya khotbahkan. Because the Bible says we come to Jesus and we change. Karena Alkitab berkata ketika kita datang kepada Yesus, kita berubah. And Jesus does accept us wherever we are when we come to him. Dan Yesus menerima kita dimanapun kita berada ketika kita datang kepada Dia. But he expects us to change. Dia harapkan kita berubah. He wants us to be more like him and not like Satan. Dia ingin kita menjadi lebih serupa dengan Dia, bukan seperti iblis. And so I have talked to pastors and they said, oh, I can't preach the word of God Makanya saya katakan kepada pendeta itu, saya tidak bisa khotbah di luar firman because Tuhan. people would leave my church. They won't like it. Karena kalau dia katakan kalau saya memberitakan firman Tuhan, orang-orang bisa saja meninggalkan gereja saya dan karena mereka tidak suka dengan kebenaran yang sungguhnya. So I just tell them what they want to hear. Jadi saya kasih tahu saja apa yang mereka mau dengar Then they think I'm wonderful. supaya mereka pikir saya ini luar biasa. But that's what this scripture says. They get people that will please them. Makanya Alkitab berkata ada orang-orang yang mereka cuma sampaikan apa yang menyenangkan telinga orang lain. And they don't hear the truth of the gospel. Padahal bukan kebenaran yang mereka dengar. So what are you saying to people that call themselves Christians? Apa yang saudara katakan tentang orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen? Do you sound like a Christian? Or are you just giving nice things to say? Apakah saudara kedengaran seperti orang Kristen atau hanya mau mengatakan hal-hal yang manis-manis saja? You see, if I will separate myself from the evil of this world, I can be an overcomer. Saudara, kalau saya mau memisahkan diri saya dari hal-hal yang jahat dari dunia ini, saya menjadi orang yang menang. And Jesus promised a 3-part overcoming reward in this chapter. Dan Yesus bahkan menjanjikan ada 3 bagian upah dia yang diberikan kepada orang-orang yang menang di pasal-pasal ini. He says you can eat of the hidden manna.
Ya katakan kamu bisa makan dari mana yang sembunyi. Remember, manna was what Israel ate when they were in the wilderness and had no gardens. Ingat mana itu adalah apa yang menjadi bahan makanan orang Israel waktu And a mereka ada di bowl of that padang manna gurun. was put inside the ark in the holiest of the tabernacle. Dan ada satu mangkok mana ditaruh di dalam tabut Allah yang ada di kemah And so suci Jesus is saying tabernakel. here, we can eat of the word of God and be in the presence of God. Itu berarti kata Yesus adalah kita bisa makan firman Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan. It's like the Bible says, taste of the Lord and see that he is good. Itu seperti Alkitab berkata, ujilah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. So I can take my Bible and I can read it and it will become eternal life to me. Jadi saya bisa ambil Alkitab saya dan saya bisa baca dan itu menjadi kehidupan yang kekal buat saya. So if I will separate myself from the world, Jesus is going to feed me on the truth, not the evil of the world. Jadi jika saya memisahkan diri saya dari dunia ini, maka Yesus bisa memberikan kepada saya makanan kebenaran, bukan kejahatan dari dunia ini. He also says we will receive a white stone. Dia juga berkata kita akan menerima batu putih. And that means that we will have righteousness in our lives. Batu putih artinya kita akan memiliki kebenaran dalam kehidupan kita. We want to, white speaks of righteousness. Putih bicara tentang kebenaran. And when we have that in our lives, we will walk a holy life. Dan ketika kita memiliki itu dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam kekudusan. And in 1 Peter chapter 2 and verse 5, we find out about this. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 kita menemukan kebenaran ini. Dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. You and I are like living stones to God. Saudara dan saya ini bagaikan batu hidup bagi Allah. And we can offer sacrifices that God. Dan kita bisa mempersembahkan korban yang dinikmati oleh Allah. And we are being built up into a spiritual house for Jesus to live in. Dan kita dibangun ke dalam bangunan rohani di mana Yesus hidup. So we want to have that white stone in our lives. Jadi kita mau memiliki batu putih itu di dalam hidup kita. And then he says you can have a new name. Dan dikatakan kamu bisa memiliki nama yang baru. And this speaks of relationship with God. Ini bicara tentang hubungan dengan Allah. It is a name that only you and God will know. Ini adalah sebuah nama di mana hanya saudara dan Allah yang tahu. It is speaking that we have a holy relationship with Jesus. Ini bicara tentang saudara memiliki hubungan yang kudus dengan Yesus. Remember, Abram was changed to Abraham. Ingat nama Abram dirubah jadi Abraham. And Jacob was changed to Israel. Nama Yakub diubah jadi Israel. And the name change means that your whole life changes. Dan perubahan nama artinya seluruh kehidupanmu diubahkan. And this is how we start to develop our new life in Jesus. Dan beginilah caranya bagaimana kita mengembangkan kehidupan yang baru bersama Yesus. In other words, we become an overcomer of sin and evil in this world. Dengan kata lain, kita menjadi orang-orang yang mengalahkan dosa dan kejahatan di dunia ini. So I want to overcome the evil of this world. Jadi saya mau mengalahkan hal-hal yang jahat di dunia ini. I hope you want to as well. Saya harap saudara juga mau. When we overcome the evil,
we can start to feast on the true word of God. Ketika kita mengalahkan kejahatan, kita bisa mulai merayakan kebenaran firman Tuhan. And the truth will set us free from our sin. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. And then we will be righteous before God. Dan kita akan dibenarkan di hadapan Allah. We will be part of the temple of God. Kita akan menjadi bagian dari bait Allah yang kudus. Because the scripture says, without holiness, we cannot even see God. Soal Alkitab berkata, tanpa kekudusan, kita bahkan tidak bisa melihat Allah. So we need to check our lives and say, Lord, am I holy so I can be with you? Jadi kita perlu memeriksa kehidupan kita dan bertanya, Tuhan, apakah saya kudus supaya saya bisa bersama-sama dengan Engkau? And also, have I changed enough that I can receive a new name? Dan apakah saya berubah supaya saya bisa menerima nama yang baru? Remember, Jacob was the one that deceived people, Ingat, Yakub adalah seorang penipu. and he was changed to Israel, a prince of God. Dan dia diubahkan menjadi Israel, yaitu pangerannya Allah. What was the difference? His life was changed by a touch from God. Apa bedanya? Hidupnya telah diubahkan oleh sebuah jamahan Tuhan. And I hope that's what you want today. Dan saya berharap itulah kerinduan saudara juga hari ini. So I just pray that you desire to separate yourself from the evil of this world. Jadi saya berdoa kiranya saudara punya kerinduan untuk memisahkan dirimu dari kejahatan-kejahatan di dunia ini. And you desire to be an overcomer in Jesus. Dan saudara punya kerinduan untuk menjadi pemenang di dalam Yesus. So that you have the word of God in your life. Supaya saudara memiliki firman Tuhan dalam hidupmu. You have righteousness and you're part of the temple of God. Saudara punya kebenaran dan saudara jadi bagian dari bait Allah yang kudus. And you have changed to be what God wants you to be. Dan saudara diubahkan menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. So the Lord bless you as you think about these things. Kiranya Tuhan memberkati saudara saat saudara terus merenungkan tentang kebenaran ini. May you have a wonderful day as you live for Jesus. Dan kiranya saudara punya hari-hari yang luar biasa saat saudara hidup bagi Yesus. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit